Masyaallah, tabarakallah. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Ustaz Muhammad Nasir. Mewakili kru Warkop Gondrong kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah agama refreshing kalbu yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Abdurrahman Mangkayung SHMA. Pada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu khisna sa'ban sita sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan di pagi hari, dan mudah-mudahan kemampuan baik secara intelijensia, kecerdasan, insya Allah selalu Allah giring kita, mengarahkan kita kepada jalan siratal mustaqim. Selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf Al-Mughirah. Mudah-mudahan selalu beliau mendapatkan tempat karena beliau memberikan syafaat, dan tidak ada syafaatil kubra atau syafaatil uzma yang hanya diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bahas kitab Sahih Al-Bukhari. Sebenarnya ada kitab syarahnya Sahih Al-Bukhari ini namanya Fathul Bari, tapi karena saya buru-buru tadi, makanya kita pakai motor supaya lebih cepat, ya. Tidak sempat lagi ambil Fathul Bari, jadi yang ada di motor saja yang kita harus jelaskan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhaddits rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daril amin radhiyallahu anhu. Qala Syekhul Imam Al-Hafidz Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari rahimallahu taala amin. Bab kaifa kan bad'al wahyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu zakru inna hawayna ilaika kama hawayna ila nuh wa nabiyina min ba'di. Haddana Hamid bin Abdullah Al-Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim Tami annahu sami'a Al-Qami bin Waqqas Lais yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yunkihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Coba kita lihat hadis ini ya. Sebenarnya semua kitab hadis, hampir semua kitab hadis itu semuanya diawali innamal a'malu binniyat, dan semua karangan-karangan ulama-ulama salaf selalunya diawali dengan kalimat innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti bahwa mereka itu takut jangan sampai dia membuat buku orientasinya pamer, orientasinya adalah mendemonstrasikan keilmuan, ya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai itu menjadi riya, karena mereka orang-orang seperti ini man katama ilman nafiyan katamallahu bilil jami minan nar. Barang siapa yang meminjamkan ilmu, maka Allah akan mengekang mulutnya seperti mengekangnya seekor keledai atau kuda pada saat di bagian mulutnya. Nah itu kan biasa kan, kalau kita lihat kuda itu kan dimasukkan di hidungnya dengan mulutnya ya, baru dipegang talinya, kita tinggal arahkan. Sebenarnya kan yang dipegang itu bukan lehernya, tapi
mulutnya. Itu ada orang nanti kalau dia sembunyikan keilmuannya, maka dia akan dikekang nanti di akhirat seperti gayanya hamir, yaitu seperti keledai atau seperti al-hisan, kuda. Makanya jangan kita lakukan seperti itu. Kalau memang ada ilmu bisa, apalagi kalau persyaratan keilmuannya terlalu berat, harus datang di malam Jumat, di tengah malam, bawa ayam putih, ya, kemudian ekor putih, kepala putih, kaki putih. Wah, itu tidak ada persyaratan yang seperti itu. Innamal a'malu binniyat. Dalam bahasa Arab itu kalau a'mal hampir sama dengan af'al, ya. Jadi af'al itu sebenarnya adalah perbuatan. Mada taf'al, mada taf'al, apa yang kau kerjakan. Tapi kalau a'mal sebenarnya perbuatan yang dilakukan secara kontinuitas dan dilakukan secara full out, ya, kemudian dilakukan secara totalitas, dilakukan dengan akal dan hati, ini namanya a'mal, ya. Makanya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kenapa kata af'al tidak dimasukkan dalam redaksi hadis secara tekstual? Karena memang perbuatan itu ada orang yang berbuat secara harafah, harkiah, artinya secara gerakan saja. Jadi ekspresinya dia buat kopi itu ya itu saja, tidak pakai hati. Kalau seperti gondrong kan pakai hati. Ya, jadi bukan dia menggoyangkan atau memutarkan itu sekedar untuk mengenakkan, tapi mungkin ada doa-doanya yang dia baca sementara buat kopi. Salawat naria. Ya, mungkin salawat naria kah? Ya, atau salawat badak kah? Allahu akbar. Ya, jadi itulah innamal a'malu binniyat. Jadi amal dari amal perbuatannya amila, bahwa memang perbuatan itu tidak bisa sama sekali. Jadi kalau ada orang yang berbuat tanpa niat, itu luar biasa, Pak. Makanya kenapa niat itu harus ditunjukkan dalam persyaratan-persyaratan fuqaha. Hampir semua 4 mazhab itu menyertai bahwa diawali dengan niat, karena niat itu yang menentukan hasil dari output kerja. Kalau niatmu baik, kemudian ekspresi wajahmu, ekspresi perbuatanmu juga ya baik, maka otomatis itu akan kembali pada diri kita, ya. Dalam hadis Rasulullah, ad-dar khair ala khair kafa'il. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan walaupun dia hanya berniat saja, maka dia mendapatkan nilai pahala. Jadi oleh sebab itu, mudah-mudahanlah insya Allah kita punya niat kebaikan setiap saat dan setiap waktu. Satu saat ada sahabat Nabi itu dilombai oleh para malaikat. Jadi malaikat itu berlomba, mereka berkompetisi lari secepatnya. Tiba-tiba ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau cepat berlari sementara mayat yang mau disolatkan itu tidak lari, ada tetap di lokasi? Dia bilang, saya lagi kompetisi, saya lagi yaitu pertandingan antara malaikat dengan saya. Sebelum malaikat menyolatkan jenazah yang bersangkutan, lebih baik saya yang solatkan jenazah itu, sehingga saya lari secepatnya. Sahabat lain tidak mampu mengimbangi larinya Nabi, sampai ada yang poso, ada yang putus sandalnya, begitu kencangnya Nabi Muhammad, padahal hanya ingin menyolatkan jenazah yang jenazah itu belum juga dibawa dan masih tinggal di rumah. Ternyata setelah diteliti oleh para sahabat, Rasulullah katakan orang ini setiap saat dia punya niat baik kepada orang, punya niat baik kepada makhluk Allah. Nah, inilah pentingnya kita pahamin. Kemudian wa inna likulli imri'in ma nawa. Memang satu urusan, satu persoalan itu harus disertai dengan nikmat. Faman kanat hijratu ila dunya yusibi. Kalau dia memang menghijrahkan karena orientasinya hanya dunia saja, ya dia akan dapatkan. Jadi kan ada ini begini, saya sudah pernah sampaikan sama kita di sini kan, bahwa menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ada orang itu hijrah cuma style aja, ya, tidak mampu menghijrahkan hatinya dan akalnya. Yang dimaksud hijrah itu kalau cuman pakai baju koko tiap hari, pakai serba putih tiap hari, semua orang bisa, Pak. Tapi yang dihijrahkan itu adalah bukan pahala, tapi yang dihijrahkan itu dosa. Ya, banyak orang-orang di sini yang pernah di lembah tapi sudah kembali, ya,
Saya kira termasuk gondrong juga. Siapa yang tidak kenal gondrong? Ya, karena gondrongnya itu sehingga tidak gondrong. Ya, karena kalau gondrong itu adalah don't look back. Jangan melihat masa lalunya orang. Ya, ya don't look back. Nah, Pak Sahrul punya ini don't look back. Ya, kalau Pak Ilham punya, jalanilah hidup itu berdasarkan irama air. Itu saya baca bukunya. Dua-dua saya baca bukunya. Ya, artinya hidup itu seperti air, bagaikan dia mengalir saja. Jadi jangan kalau dia tersendat, kalau dia ada halangan, biasa itu. Ya, karena air itu tidak akan pernah naik ke atas, dia selalu mencari yang rendah. Dan biasanya identik air itu dengan kedamaian, air itu dengan ketenangan, air itu dengan penghasilan. Itu banyak. Makanya kalau orang mau kerja, cari kerja, kok cari tempat yang basah tidak? Oh iya, cari tempat yang basah. Ya, kalau mau cari tempat yang basah, PDAM paling bagus. Karena mulai dari atasan sampai bawahan pasti basah semua, karena objek kerjanya air. Jadi begitu. Jadi ada orang memang dalam hijrah itu ada tendensi, ada motivasi, ada dorongan, ada tanda petik keinginan yang terlalu mendesak. Nggak usah. Kalau kita mau hijrah, bismillah secara total. Udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah kamu dalam Islam secara totalitas, secara komprehensif, secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Kalau kita masuk Islam hanya setengah-setengah saja, ya simbol nama saja. Ini banyak. Kalau mau cuma Islam saja, orang Arab itu sudah lebih Islami daripada kita. Dari namanya sudah Islam, pola hidupnya sudah Islam, pola makannya sudah Islam, pola gaulnya sudah Islam. Tapi persoalannya, apakah itu teori atau praktek, ataukah itu ya aktual atau faktual? Kalau cuma aktual, semua orang bisa, Pak. Makanya di sekarang ini saya perhatikan, orang paham agama, orang tahu agama, iya. Tapi pahami agama itu susah. Karena itu aktual itu tidak, aktual itu intelijensia, tapi faktual artinya keseharian kita itu. Ya, insya Allah. Saya selalu katakan, biar stylemu style Amerika, tapi hatimu dan kepalamu harus Mekah dan Madinah. Wish. Kau bisa American style, Korea style, tapi hati dan kepalamu itu harus Mekah dan Madinah. Coba kemarin itu Majen Napoleon ya, Jenderal Majen 2 bintang. Bisanya itu. Kalau kau ganggu saya tidak apa-apa. Kalau kau hina saya tidak apa-apa. Tapi kalau kau hina Al-Quran dan agamaku, itu yang mahal keluar dari mulut seorang jenderal. Gitu. Kalau kopral ya biasa aja. Tapi kalau punya jabatan, punya kebijakan di atas tongkat estafet pemerintahan atau jabatannya, dia mampu ngomong kayak begitu, dan itu dampaknya sistemik sekali. Itu berhubungan dengan promosi jabatan nanti. Karena kalau kata-kata begitu, tapi inilah akan muncul dengan sendirinya itu, Pak. Karena hati itu bergolak terus, ada himmah, ada keinginan di dalam hatinya ini. Ya, tapi karena Rasulullah sudah bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia, cari timer, cari timing. Nah, ya, ini gerakan bawah tanah ini namanya. Ya, gerakan bawah tanah. Artinya satu saat akan meledak itu. Nah, makanya saya selalu minta kepada kita semua, tolong berjuang Islam itu tidak harus dengan melaksanakan ibadah, tapi bagaimana mendampakkan rahmat kepada orang lain. Ya, memilih pemimpin itu bukan memilihnya, tetapi apa dampak terhadap keislamanmu, kepada agamamu. Yang kita tidak bicara dalam tanda petik minoritas, kita kan mayoritas, wajar dong kalau kita bicara apa dampaknya kepada kita. Ini yang paling terpenting. Jadi memang dalam niat itu harus ditanamkan. Ya, orang-orang yang tidak punya keturunan, dia harus niat. Insya Allah satu saat saya harus dapat. Ya, cuma persoalannya siapa pabriknya, itu yang jadi persoalan. Itu persoalan. Ya. Yang jelas saya harus dapat anak. Bagaimana caranya? Yang penting itu pada rambu-rambu agama dan etika agama. Ya, yang jelas seperti itu. Harus ada komitmen. Ya. Insya Allah Ustadz, satu saat saya akan beli mobil. Tanamkan dalam niatmu. Ya, bagaimana nanti satu saat modelnya seperti apa, sepanjang dia berada pada jalur agama. Jangan menghalalkan segala macam cara, menabrak rambu
ya. Nah ini yang paling parah lagi. Apalagi kalau ya beternak setan selingkuh dengan jin. Wah ini yang paling parah lagi. Ya, oh datangi Sandro semua. Bagaimana Pak ini? Saya punya rezeki, kasihan manda-manda. Kata Sandro bilang saya juga. Ya, nah, itu lebih parah lagi. Karena sekarang ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Jadi gambarannya begitu. Kemudian kenapa Rasulullah menggambarkan imra'ah atau imra'ah, yaitu perempuan? Karena memang pada saat itu perempuan yang paling cantik dan madonanya kota Saudi itu Madinah. Khadijah itu Aisyah itu asli Madinah. Makanya cantik sekali itu Aisyah. Ya. Dan kecantikannya Aisyah itu adalah kecantikan yang permanen, bukan polesan. Ada kecantikan yang KW-KW-an kan? Ada KW1, KW2 kan. Ini original cantiknya. Ya. Jadi Nabi itu sampai mengagumi, ya, mengagumi daripada kecantikannya Aisyah, karena kecantikan Aisyah itu kecantikan yang permanen, bukan kecantikan yang dipoles, bukan kecantikan yang direkayasa, bukan kecantikan yang dipabrikan. Ya, kan ada orang di pabrik kan sekarang, hidung dipabrikan, mata dipabrikan, pantat dipabrikan, semua hasil-hasil produk pabrik semua. Ya, pantat mau besar dikasih, ada lagi pantat palsu, gigi palsu, hidung palsu, pokoknya serba kepalsuan. Nah kalau sudah diawali dengan kepalsuan, pasti berakhir dengan kepalsuan. Oh dende. Apalagi kalau diawali dengan rekayasa, pasti berakhir dengan rekayasa. Semangat sekali. Ya, jadi memang perempuan, ya, perempuan itu punya daya tarik khusus. Bayangkan sehebat-hebatnya itu hijrah bisa dipengaruhi, walaupun Yasrib itu kita ketahui ada kekuatan kerajaan yang begitu dahsyat di Madinah, Yasrib. Tapi Rasulullah tahu bahwa saya akan ke sana karena memang keluarganya Rasulullah dari pihak bapak ada di Madinah. Kalau pihak ibu itu lebih banyak di Mekah. Ya, jadi memang juga ini sebenarnya jadi pembelajaran sebenarnya ya kepada kita. Satu saat kalau kita ada di kota lain atau kota orang, cari juga keluarga kita. Ya, memang kita kalau umpamanya ada SPJ, ya, ada mungkin dana yang sedikit, kalau kita bisa berhemat, umpamanya kita harus bermalam di hotel itu 3 malam, sudahlah 1 malam uang hotel itu bagi-bagi sama kemenakan sama cucu-cucu, 1 malam di rumahnya keluarga. Ya, jangan tinggal juga di keluarga tuh 3 malam untuk penghematan, tidak. Karena kita harus minta tanda tangan hotel akomodasi kan. Karena namanya orang diperjalankan, pasti kalau diperjalankan itu ada SPJ-nya, Pak. Ya, hitung per hari berapa hotelnya, akomodasinya berapa. Nah, kalau bisa cari dulu keluarga, 1 hari saja. Uang hotel tadi itu, ya, karena orang di daerah tidak paham itu tentang SPJ, itu yang kita pakai untuk berbagi. Walaupun banyak nomor telepon Ustadz di dalamnya, tapi yang pertama dia telepon itu kita. Siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang mau menggerakkan? Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Kalau ditetapkan hatinya dalam agama tidak bisa. Yang memutarbalikkan ya mukallibal qulub, yang memutarbalikkan ini hati manusia siapa? Sinyalnya dari di atas. Kita ini hanya pelaku saja, kita ini hanya proses saja, kita ini hanya eksekusi saja di TKP. Tapi yang menggerakkan hati di atas. Makanya enggak usah galau kalau tidak ada acara, biasa. Sama saya, istilah jual beli mo, mabilis na telepon ngayon, jalan to lagi. Pokoknya insya Allah, siapa tahu yang hari kedua yang tidak ada hari ini, besok dia rampel semua rezeki. Kita tidak tahu itu rezeki, min hai sudah yang kasih. Ada rezeki yang tidak diduga. Ya, subhanallah. Ya, ada orang Pak, ya, memang dalam hidup itu bergantungnya kepada Allah. Seperti yang saya bacakan tadi, hamdalahnya. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Itu coba alhamdulillahi wahidul ahad. Ya, al-fardus sama lam yalid wa lam yulad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ila yaumil mi'ad. Hari di mana pembalasan, hari di mana Allah akan eksekusi kita sesuai dengan perbuatan kita. Memang dalam hidup ini kita perlu hijrah. Jadi hijrah itu sebenarnya jangan hijrahi orang, namun hijrahi tempat. Hijrahi orang, tetapi kalau orang itu tidak baik ke kita, kita hijrah tapi
tetap mendoakan dari jauh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Ya, Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dia selalu mendoakan sih. Doa saja itu yang paling terbaik. Kemudian berikutnya yunkihuha fahijratu ila ma hajra alaih. Jadi memang ini juga ada orang yang ikut hijrah dengan Nabi Muhammad itu mau pergi nikah di Madinah. Karena dia tahu di Madinah itu perempuannya cantik-cantik semua. Ya, itu kalau 10 yang jalan, 20 yang cantik. Ya. Dua. Ya. Kalau 2 yang jalan, 5 yang cantik. Ya, kalau kita tidak, dua yang jalan, 2 yang jalan, ya, 4 ya, nah, belum tentu juga. Ya, jadi sudahlah. Tapi belajarlah melihat istri. Makanya saya selalu katakan itu, jangan terlalu sering melihat istri di saat dia memasak, tapi lihatlah istri di saat dia bermake up. Ya. Hasin siapakah mastata'tu fa innaha zuyina rijal ta'uzzu wa tukramu. Jadi kalau bisa kita lihat dia itu istri kalau sudah habis mandi, ya, wangi-wangi nih. Apalagi kalau pengantin baru, ya. Pengantin baru itu kan bahasanya begini, kullu jadidin mahbub. Setiap yang baru itu pasti dicintai. Ya, lewat uang 4 bulan. Oh my god. Ya, jadi ini intinya supaya sebenarnya aktivitas keseharian kita, aktivitas ibadah kita memang niat yang menentukan. Dari mana hasil yang kita kerjakan, awal dari niat. Kita mau kerjakan apa saja, asal niat itu dengan lillahi ta'ala, tanpa ada motivasi yang lain. Ini sengaja dikasih, ada urusan dunia, ada motivasi dunia, ada motivasi perempuan. Kenapa kau ke Madinah? Banyak perempuan cantik di sana. Nah, motivasimu harus batalkan semua. Kenapa kau mau pergi ke sana? Kalau kita di sana ada perbaikan nasib. Sebenarnya tidak akan pernah itu orang besar kalau di daerah. Kalau Pak JK tinggal di Makassar tidak akan mungkin jadi wakil presiden. Tapi iza madha kasadruka an biladin tarahat taliban arqan siwah. Kalau kau mau besar jangan tinggal di kotamu. Silakan kau berhijrah, silakan kau berlayar, silakan kau bepergian di satu tempat yang bukan kampungmu. Di situ kau akan bergolak dengan kehidupanmu. Kau akan tahu siapa sebenarnya kau, dan kau bisa akan 2 kemungkinan, jadi penjahat, ya, jadi orang yang baik atau jadi orang yang tidak baik. Tapi kalau niatmu disertai hijrahmu pergi itu karena niatmu yang baik, insya Allah Allah akan bantu perjalanan kita. Allah akan bantu merubah yaitu style kehidupan kita. Ini yang paling penting ini. Karena banyak itu orang hijrah tidak pernah berubah, malah justru mengirim. Ya, kirim dulu. Kenapa hijrah baru kehabisan? Biasanya orang yang sudah ada di hijrah dia yang mengirim. Mana ada orang Bugis di kota tidak ada? Semua ada, Pak. Di Jayapura ada orang Bugis. Ya, di mana saja, hampir semua. Bahkan di dunia ini tidak sempurna itu tanpa ada orang Bugis. Ya, bayangkan itu orang Bugis. Asal kau temukan pasar ada Bugis. Ya, kau temukan ada perdagangan pasti ada Bugis. Tapi karena niatnya, ya, dia tidak pernah bercerita bahwa dia ada di Papua. Tapi begitu dia sudah jadi orang, wah, ini juga ternyata itu dihitung kaya baru jadi orang, Pak. Jadi sepanjang kita dalam posisi seperti ini tidak dihitung orang. Nah, itu karena kenapa? Itu tadi malam saya ceramah takziah, saya katakan bahwa kadang kita menilai anak terlalu subjektif, bukan objektif. Subjektif itu artinya kita lihat mana anak yang paling banyak kirimannya itu paling sayang, mana yang paling tahu akan kebutuhan orang tuanya itu paling sayang. Tapi kasihan yang tidak kasih apa-apa, yang tidak, padahal memang dia tidak kasih dana tapi daya yang dia kasih. Dia tidak kasih otak tapi dia kasih otot, betul. Ya, kalau ada acara dia yang sebagai di situ, betul. Saudara-saudaranya sudah pulang semua, dia masih tinggal dikasih di dapur cuci piring, padahal statusnya sama di mata orang tua. Cuma karena suaminya kasihan tidak bisa memberi acara itu dengan sumbangsi, maka dia cuma bisa istrinya sumbang tenaga. Jangan dianggap bahwa bukan itu anata juga, tapi dia cuma bisa sumbang otot. Ya, jadi ini penting kita pahami juga ini
karena diskriminatif. Bukan diskriminatif sebenarnya, kalau orang tua itu tidak pernah mendiskriminatifkan anaknya, cuman agak berbeda cara kasih sayangnya. Ya, kalau kita sudah beda itu kasih sayang, anak pun juga akan melakukan yang sama. Sehebat-hebatnya itu macan penerkam anaknya sendiri, dia masih punya perasaan insting kehewanan kepada orang yang memelihara. Ya, kalau kau sudah dipelihara, dibesarkan, binatang saja punya insting Pak untuk berbalas jasa. Ini sudah mau kau besarkan, dihidupkan, semua urusan mau kondo, modal kontol doang. Ada itu orang kau iya, kondo istilahnya. Artinya tidak ada pekerjaannya, istrinya yang kerja. Jangan lagi sombong di luar, karena kau punya kewajiban membiayai. Soal istri kerja itu hanya membantu, bukan menghidupi. Dia membantu, beda itu Pak. Kalau dia membantu, kalau menghidupi tidak bisa. Yang menghidupi itu adalah suami, tidak bisa. Mau kau keluar, pokoknya pagi-pagi keluar kau dulu dari rumahmu. Apalagi tinggal di pondok mertua indah, keluar memang kau. Jangan lalu kau disinggung-singgung, tidak baik. Walaupun kau mulai buka warkop sampai tutup warkop, kayu tutup. Yang penting kau ada di luar. Karena kenapa? Tidak enak sekali itu kalau kita laki-laki masih tinggal di rumah Pak. Apalagi kalau disiapkan balo-balo, baik. Disiapkan lagi air, baru disiram lagi 1 ember, baik. Pokoknya pulang ke bawa uang. Bagaimana caranya? Nah itu biasanya kalau kita sudah berumah tangga itu ketahuan Pak. Ya, beda itu. Makanya wajar itu kalau ada orang sortir itu amplopnya di pertengahan jalan. Ya, dia sortir dulu. Berapa ini kah? Ya. Nah, kalau umpamanya dapat 500, sudah 200 kasih ya, kita mami maklum. Boleh, enggak apa-apa. Untuk 300 kita pakai tabungan, karena perempuan itu cuma tahu ada. Ya. Saya katakan itu perempuan paling senang itu kalau suaminya bawa apa-apa. Pokoknya jenisnya apa-apa, pokoknya dia bawa apa-apa. Ya. Mau bawa kue kah, mau bawa apa, yang jelas bawa apa-apa. Bawa berita kah yang baik. Ya. Pokoknya walaupun dia PHP terus, sabar nak, sabar. Sabar itu ada batasnya, Bos. Itu perempuan kau mesti suruh sabar apa kali, berhenti dia. Makanya itu laki-laki satu yang paling terbaik. Laki-laki itu adalah butuh kepastian. Perempuan itu cuma satu saja, butuh kepastian. Kalau dia pasti pendapatan, tak pasti bagi-baginya, pasti memberikan itu. Ya, kalau laki-laki sudah bisa menjanjikan kepastian, insya Allah tenami itu istri. Ya, tenami istri kalau kita sudah kasih kepastian. Ya, insya Allah pasti tempat tinggalnya, pasti ininya, insya Allah. Pokoknya saya pernah dapat itu ada orang curhat sama saya. Itu istrinya 4. Pada saat saya tanya, kenapa? Dia bilang, untuk saya terlibat pelatihan, saya uji dia selama 3 bulan. Makannya makan di pinggiran, baru anunya begini, semua saya uji. Jadi begitu. Saya tidak punya uang Ustaz. Kadang-kadang cuma Indomie makan berdua. Tapi istrinya 4. Bish, saya bilang bagaimana caranya? Ya, saya tanya caranya bukan untuk dilakukan. Saya cuma tanyanya bagaimana manajerialnya untuk melihat ini yang 4 ini. Dia bilang, Ustaz, jangan kasih ajar istri itu, yaitu dengan cara bahwa kita kenal dia adalah sudah ada uang. Tapi kasih kenal dia untuk tidak ada uang. Kalau dia bertahan, itu asli cintanya. Wih, ternyata itu cinta berkualitas juga ya. Ya. Jadi ada satu, ada KW2, ada KW3. Akhirnya selesai, dia dapat ampat-ampat dan dia depositokan itu. Satu istri itu 500 juta, diberikan rumah, diberikan mobil 1. Diam, dah ada bicara. Dan setiap bulan dikasihkan. Diam, 4 istri. Nah ini uangnya, saya kasihnya uang panaiknya 500 juta. Mintanya pertama itu cuma 100 juta. Ya. Istri terakhir yang keempat katanya. Istri yang terakhir yang keempat itu mintanya cuma 100 juta. Dia bilang, terserah Mi, sebut saja 100 juta. Dia bilang, saya tidak mau disebut-sebut begitu Pak. Ya, saya tidak mau disebut-sebut begitu. Artinya 10 juta baru disebut 100 juta. Itu rekayasa kan? Ya, ini kan ibadah ini. Nikah ini ibadah, kalau direkayasa bahaya. Ya, akhirnya apa? Terjadi betul.
Begitu dia ambil 2 hotel itu, dia datangkan keluarganya dan dia pakai. Pada saat dimasukkan itu keluarganya sekian lantai, 2 lantai, dia kaget. Ih, tadi bilang 100 juta, nah cuma bisa mampu 10 juta. Akhirnya dinaikkan 500 juta sekaligus depositokan ini untuk Anata ya, dengan mobilnya 1 sama rumahnya 1. Langsung diam, Pak. Ternyata memang telinga itu juga perlu ada penyegaran memang ya, mata itu butuh ada penyegaran. Jadi tidak selamanya itu dalam hidup itu nilainya dari material, tapi bisa immaterial melahirkan ketenangan dalam hidup. Jadi saya minta kepada kita semua, marilah dengan hijrahnya Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang sangat besar. Karena kalau hijrah secara makan, hijrah secara tempat, saya kira kita tidak perlu. Tetapi hijrah secara aktual dan faktual, ibadah dan perilaku, ini yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang dipaparkan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian kami tutup. Ya, ada pertanyaan, Ustaz Rizkon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini saya ingin bertanya Pak Dr. tentang niat. Bagaimana kira-kira Pak Dr. kalau niat kita sudah betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Niat kita sudah betul-betul karena Allah, tapi terkadang kata Nabi, terkadang itu niat itu hilang ketika ada kesempatan. Bagaimana kira-kira itu Pak Dokter? Ya. Kemudian yang kedua, sudah ada niat, tapi biasa banyak saja itu yang menghalangi untuk kita pergi menuntut ilmu. Niatnya sudah karena Allah, tapi biasa banyak halangan. Nah, bagaimana supaya kita tetap istiqomah di niat kita itu? Terima kasih. Dalam hadis itu kan sudah jelas ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, Allah akan mudahkan perjalanan. Yakin itu. Ini saya lihat banyak orang tidak mampu meyakinkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah juga tidak diminta untuk perhatian terhadap keyakinan dia. Ini yang jadi persoalan sebenarnya. Jadi kalau kita berlindung sama Allah total, jangan salah-salah. Jangan-jangan nanti bagaimana kalau di sana. Ini kan keraguan itu muncul, ya, asumsi. Begini bahasanya paling bagus deh. Artinya bahwa kita menilai sesuatu itu objektif, jangan subjektif. Dan jangan kita berdiri di atas asumsi. Sedikit-sedikit, jangan sampai nanti bagaimana. Itu ranahnya setan untuk masuk di situ. Kalau mau melangkah, bismillah. Jangan, hakul yakin, kamil yakin. Jangan ragu-ragu. Asal kau berserah kepada Allah. Kalau Allah tempat kita berserah, bismillah saja, tidak usah ragu-ragu. Ini saya lihat kadang-kadang, bagaimana nanti kalau saya di sana, bagaimana? Tidak usah di belakang itu kau pikirkan, di sana dulu. Nanti di sana baru ada problem, nah kita layani, kita siap. Ini saya lihat tidak ada orang membuka usaha. Bagaimana modalnya? Bagaimana? Memang butuh modal, tapi tidak selamanya modal itu pakai uang. Ada modal bicara, ada modal ngomong, ada. Tidak selamanya orang bermodalkan uang. Ada itu cuma modal bicara, tapi bisa. Betapa banyak orang besar itu tidak jadi orang besar dia. Khairul Tanjung saja bukan karena bapaknya orang besar, orang kaya, tidak. Hanya anak singkong bisa menjadi orang besar. Ya, Presiden Soeharto saja bapaknya petani, bagaimana bisa jadi presiden? Kalau mau dilihat ukur, biasanya kelapa tidak pernah jatuh di halaman orang, selalu dekat dari pohonnya. Ya, pasti begitu. Tapi kalau orang tuanya tidak kaya, baru anaknya jadi kaya, ya
itu lo luar biasa Pak. Tapi kalau orang tua kaya baru anak jadi kaya, lebih kaya lagi, nah itu yang biasa-biasa saja. Karena gengnya ada, genetiknya ada. Tapi kalau orang biasa menjadi luar biasa, woi, itu surprise yang luar biasa. Jadi memang Ustaz tidak bisa. Kita apapun ikhtiar yang kita lakukan harus ada keyakinan. Jangan berdiri di atas asumsi. Selalu jangan-jangan nanti kalau ini. Pokoknya bersanji saja. Nah, bersanji saja, ya, ceramah saja. Berapa isinya? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat. Urusannya itu nanti di belakang. Ya, yang penting ada acara. Biar juga kau tidak ada acara susah juga, Pak. Nah ini hidup. Hidup ini bukan kita bergantung kepada makhluk dengan acara sebagai berhala, tidak. Tetapi betul-betul kita menyerahkan kepada Allah. Allah itu sebenarnya dalam pantauan hadis-hadis qudsi, sebenarnya kalau kau lebih besar berserah diri, akan lebih besar juga itu yang Allah kasih ke kita. Tapi kalau setengah-setengah berserah diri, karena ini abstrak Pak, abstrak itu tidak nampak. Nah orang itu biasanya objektif Pak. Kalau pikiran rasionalnya orang itu, kalau saya begini pasti begini, kalau saya begini pasti begini. Tidak selamanya. Itu perhitungan matematika. Tapi ada matematika Tuhan, ya, bahwa kau tabung 10 hasilnya 100. Ya, coba lihat mi'atu habbah. Ya. Satu kau kasih 100 Allah balas. Coba di mana perhitungan satu balasnya 100? Ya. 2 rakaat di Masjidil Haram 100.000, 2 rakaat di Masjid Nabawi 1.000, 2 rakaat di Masjid Aqsa 10.000. Bagaimana caranya? Nah 2 rakaat dikerjakan tapi nilainya 10.000. Di mana perhitungan matematika? Tapi disitulah keadilannya Tuhan. Jangan samakan matematikamu dengan matematika. Nah ahli matematika saja aljabar Tuhan yang ciptakan, bagaimana bisa? Ilmunya saja aljabar yang ciptakan itu adalah Allah. Jadi kembalinya sama kita. Jadi itu Ustaz, memang kita harus yakin dengan keyakinan yang sempurna. Jadi perlu hakul yakin Ustaz ya, dalam aktivitas keyakinan kita. Jangan pernah ragu, apalagi kalau kita mau melangkahkan kaki itu Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Perlu diapresiasi orang-orang yang seperti itu, yang betul-betul kalau dia keluar itu hanya diserahkan sama Allah saja. Dia tidak pernah menyangka bahwa Allah akan kasih begini. Tidak usah punya prasangka suudzon sama Tuhan. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Itu dalam hadis Rasulullah, ya. Kalau kau baik sama Allah, pasti Allah lebih baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, kalau kau dekat sama Allah, Allah makin dekat. Kalau kau jauh, pasti Allah akan lebih jauh. Sedangkan kau jauh dengan tidak jauh, tidak ada nilai tambahnya bagi Tuhan. Satu bumi ini, satu bumi, planet bumi ini, tidak ada yang sholat, tidak masalah untuk Tuhan. Kau yang bermasalah karena kau pasti menghuni neraka. Ya. Satu bumi ini saja tidak ada yang sholat, jangankan bilang jalan Kandea, jalan Kecamatan Bontoala. Satu bumi saja ini tidak ada yang sholat, tidak turun itu harkat kekuatan Tuhan, kekuasaan Allah terhadap kita, tidak ada. Justru kita yang khawatir nanti dengan tidak ibadah kita dimasukkan ke dalam. Jadi nanti tulus saja, kemudian husnudzon, punya prasangka baik sama orang. Itu saja. Kalau modal kita sudah ada niat baik, insya Allah tiga pihak responnya tidak ada, mau dia apa? Yang kita harus lakukan yang penting, tapi satu saat bayi tidak akan berhenti menjadi bayi, dia pasti akan menjadi anak, ya. Dan anak tidak akan berhenti menjadi anak, dia pasti akan masuk kepada anak-anak. Dia tidak akan berhenti anak-anak, dia pasti akan remaja, pasti begitu terus. Dan butuh perjuangan. Kok kira gampang itu kan? Tumbuh gigi saja anak-anak sakit, naik badan dia butuh sakit, ya. Dan sakitnya itu permanen. Coba tanya orang tua dulu, tanya itu orang tua dulu, filosofisnya luar biasa Pak. Kalau ada anak-anak sakit panas, langsung dia bilang mau besar itu, ya, mau tumbuh giginya, ya, mau jalan, ya. Jadi sekarang kalau orang yang besar tiba-tiba ada tantangan, kau mau bilang apa? Mau menikah lagi. Nah itu persoalannya. Kalau anak-anak bisa dibilang karena mau dewasa, mau besar. Tapi kalau yang sudah besar baru ada tantangan, apa mau disebut? Mau nikah lagi. Ya, jadi begini, ini hidup. Jadi selalu itu
pasti ada solusi. Tidak ada. Jalan ke Roma itu tidak satu. Jalan menuju ke Roma itu banyak. Kalau ke Roma saja banyak, apalagi ke Mekah dan Madinah pasti lebih banyak lagi. Ya, ini kita tidak selalu, kadang-kadang kita punya agama ini pemeluknya yang tidak yakin, heran saya. Ya, referensi kehidupannya mereka selalu Aristoteles, Edwin, semua. Ya, Martina Corfer. Ya, itu yang dijadikan rujukan. Tapi orang tidak pernah tahu rujukan mereka juga berujuk kepada Rasulullah, cuma tidak dibahasakan dengan bahasa hari itu, kekinian. Coba kita lihat Al-Jabar yang menemukan matematika. Tadi saya baca itu ternyata yang menemukan apa tadi itu Fatimah Al-Mulki, itu dialah yang menemukan apa tadi itu, saya lagi baca itu dia temukan itu Fatimah Al-Mulki itu, ya, orang Turki yang menemukan tentang apa tadi itu, saya lupa lagi baca itu, agak baru sedikit saya baca karena buru-buru. Nah, itu luar biasa Pak, orang-orang yang dilupakan sejarah, ya, seperti Ibnu Sina itu kan yang pertama menemukan bagaimana jantung, bagaimana itu semua itu. Makanya rumah sakit Ibnu Sina itu adalah menjadi inspirasi daripada motivasi rumah sakitnya Umi diberikan nama Ibnu Sina, karena itu termasuk dokter yang luar biasa, yang ahli kesehatan, ahli kedokterannya tidak perlu diragukan, dan itu menjadi referensi dunia dari dunia kedokteran. Itu begitu luar biasa. Jadi banyaklah insya Allah yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan ini menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cara refreshing kalbu di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu sampai ini sini kok anu sampai ini pas kumpul dulu anu bubur ayam di anu Fatimah lagi sakit, coba ada sama kita. Ji Apa itu? bubur ayam yang di Bapak juga apa itu? Iya, coba bawa ke anu ke Kayangan. Ada dua yang apa ya? Yang main ini pesantren. Jadi 820. Sama. Weh. Jadi mau pada ada kita Ajiku. Weh, deh. Perintah. Itu lagi mau